Oke, kita tes, kita hidupkan sebentar, kita tengok dulu. Nah teman, alhamdulillah ya, itu polytronnya terlihat warna biru layarnya ya, berhasil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita bertemu lagi teman ya, seperti biasa di channel Tinular Channel. Nah teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar ya memperbaiki TV ya, dimana kerusakan TV ini mati layarnya itu bergaris ya, layarnya tidak bisa membuka, hanya bergaris horizontal teman ya. Namun sebelumnya saya minta maaf teman ya, video ini video yang sudah pernah saya upload beberapa bulan yang lalu teman ya. Di sana waktu itu saya masih baru-baru mengupload video teman ya, jadi saya belum bisa setting secara maksimal ya, bagaimana supayanya agar mudah agar nyaman untuk didengar teman ya. Nah ini teman ya, TV ini mereknya Polytron dan tabung slim 21 in teman ya. Jadi kerusakan TV ini seperti yang saya katakan tadi ya, mesin ini layarnya itu hanya bergaris horizontal ya teman. Coba kita hidupkan saja ya, kita colokkan dulu stekernya di terminal listrik. Coba kita hidupkan. Nah, sebentar. Nah ini teman, nah seperti itu. Coba kita ulang lagi teman ya, sebentar tunggu. Nah seperti ini teman ya, jadi layar itu tidak bisa membuka lebar ya, hanya membuka seperti garis ya, seperti garis horizontal ya, seperti itu. Nah teman, untuk kerusakan TV ya yang seperti ini itu biasanya rata-rata itu disebabkan di bagian blok vertikal bermasalah ya teman. Namun yang perlu kita tahu ya, di blok vertikal itu banyak sekali komponen ya. Di sana bagian mana yang rusak, nanti kita akan cek bersama-sama teman ya, akan kita cari tahu bersama-sama begitu. Namun sebelum itu teman ya, seperti biasa subscribe dulu ya, subscribe, like, silahkan berkomentar jika nanti ada yang sesuatu ingin ditanyakan kepada saya begitu teman ya. Oke. Nah jadi seperti ini teman ya, kita mati dulu ya jalur-jalurnya, kita maksudnya kita mati komponennya teman ya. Siapa tahu ada komponen yang bermasalah, yang elko yang mengembung, atau ada resistor yang terbakar atau hangus ya. Jadi kita mati dulu secara fisik supaya kita nanti mudah untuk mengurutnya ya. Nah ini ya, ini seperti yang saya katakan tadi ya, ini IC-nya vertikalnya biasanya yang bermasalah itu di bagian IC vertikal, dan ini nomornya biasanya LA78141 teman ya. Ini TV ini masih asli ya, masih original ya, belum pernah diperbaiki ya. Jadi untuk IC-nya itu masih asli seperti itu ya. Setelah kita amati ternyata untuk bagian komponennya itu masih bagus semua, tidak ada masalah ya. Kemudian setelah kita melakukan pengamatan komponen dan komponen tersebut dalam keadaan baik-baik saja teman ya, kita lanjut ke pelepasan kabel ya. Ini kabel degaussing. Kabel degaussing ini kabel yang menjurus ke tabung teman ya, yang tersambung ke tabung yang warna hitam besar ya, yang melingkar di tabung. Kemudian kabel AC-nya kita lepas, dan ya semua kabel-kabel ini kita lepas dulu karena mesin akan kita balik ya, akan kita amati dari bawah apakah di sana nanti ada solderan yang retak atau bagaimana ya, kita juga tidak tahu karena belum melihatnya ya. Nah teman, jadi seperti ini, kita amati dulu bagian solderannya, siapa tahu ada yang retak-retak seperti itu ya. Jurus pertama kita teman ya kalau memperbaiki mesin elektronik ya, khususnya di televisi, biasanya langkah pertama ini sangat membantu ya. Saya udah sering berhasil ya dengan cara-cara ini. Nah teman, untuk melakukan penyolderan ulang ya, kita cari di mana ya bagian blok-blok rawan panas ya, seperti di bagian blok horizontal dan juga di bagian blok power supply, yaitu di bagian sekundernya teman ya. Nah bagian sekunder ini dimana
ini yang mengeluarkan tegangan ya untuk menyuplai di bagian blok sini teman ya, di semua blok mesin ini. Jadi keluar tegangannya itu dari blok sekunder. Kemudian kita cari jalur bebas teman ya, ini penting ya. Dari kaki playback kita urut sampai ketemu kaki elko 160 volt ya. Kita urut, jangan sampai terlewat ya, ketemu komponen apa di sini. Di jalur bebas kita solder ulang semua ya, karena itu blok-blok rawan panas teman. Kemudian kita pindah ke sini ke bagian blok vertikal di sini. Nah di sini teman ya, ini blok-blok sini itu yang menyebabkan kerusakan layar hanya bergaris horizontal itu di blok sini, di blok IC vertikal. Ini kan yang sering-sering di daerah sini teman ya, ini IC vertikalnya. Nah, ini IC vertikal ini nomornya LA78141 teman ya, karena ini masih asli, belum pernah diperbaiki. Kalau sudah pernah diperbaiki ya bisa jadi nomornya sudah ganti teman ya, biasanya 78040 ya. Itu saya juga pernah menggantinya, bisa ya, bisa menggunakan IC itu. Kita kemudian coba kita amati lagi di sini di bagian coba kita zoom dulu biar ini tampak besar. Nah ini blok vertikalnya ya, ini nanti kita solder ulang. Nah sekitar sini teman, yang sering-sering ya, yang sering-sering retak itu, retak dari solderannya, coba kita solder dulu ya. Siapa tahu teman ya, siapa tahu hanya nyolder ulang saja sudah bisa selesai ya. Kalaupun masih ada yang lain ya, mau nggak mau kita harus cari lagi ya apanya. Seperti itu, kita solder ulang dulu. Kemudian di jalur-jalur kaki IC vertikal itu yang untuk PCC nya ya, yang menuju ke bagian kaki playbacknya ya, bagian playbacknya kita solder ulang juga. Dan ini teman ya, ini saya ada saran kalau habis solder-solder seperti ini jangan lupa ya dibersihkan itu ya sela-selanya, agar kaki solderan yang satu tidak menyatu dengan solderan yang lain teman ya. Takutnya nanti akan malah lebih parah ya, karena short konslet. Dibiasakan seperti ini teman ya, dibersih-bersih dulu, maksudnya itu tengahnya itu diteliti. Kemudian kita beralih ke bagian sini teman, ke bagian kaki kaki playback ya, untuk PCC nya, untuk ketegangan yang menyuplai IC vertikalnya ya. Kita mulai dari kaki playbacknya teman ya, biasanya di sana ada resistor, kemudian setelah resistor ketemu dioda ya, dan kita solder ulang semua, negatif positifnya jangan lupa. Nanti setelah kita penyolderan ulang semua kok tidak berhasil, coba cek elko nya teman ya, elko di jalur ini, elko 470 UF 25 volt biasanya ya. Ini bagian diodanya kita solder semua ya di sini. Pokoknya dua-duanya kan ini dua jalur tegangan simetris di sini teman ya, tegangan CT. Jangan sampai terlewat karena ini jurus pertama jurus pertama kita teman ya. Ya karena kita bekerja itu harapannya jangan sampai ke yang sulit-sulit dulu ya. Ya siapa tahu dari mulai yang ringan-ringan kita sudah selesai ya pekerjaan kita. Setelah tersolder semua ya, kita amati lagi bagian mana-mana yang mencurigakan ya, mana yang retak-retak. Tidak ada salahnya teman ya, walaupun tidak ada hubungannya dengan IC vertikal, kita solder-solder aja bagian yang retak-retak, karena ini sudah bagian tugas kita teman ya. Sudah kita coba lakukan pengetesan teman ya, kita tes dulu ya sambil berdoa ya, bismillah, mudah-mudahan hanya solder saja, hanya penyolderan ulang saja, pekerjaan kita selesai ya. Kita pasang dulu kabel-kabelnya. Nah ini teman ya, kabel ini mohon maaf hampir lupa saya. Ini kalau kita melakukan pengetesan ya, kabel ground ini ya, ground tabung yang menuju ke bagian itunya PCB RGB nya itu jangan sampai lupa harus terpasang ya, karena takutnya ada tegangan singkat ya yang akan merusak IC ya,
IC program atau IC kontrol, IC pokok mesin kita ini ya, jangan lupa itu harus dipasang. Sudah, kemudian kita pasang kabel-kabelnya dulu, kita selesaikan kabel input untuk videonya, karena tempat saya itu semua menggunakan video teman, yang menggunakan receiver parabola ya, tidak menggunakan antena. Oke, kita tes, kita hidupkan sebentar, kita tengok dulu. Nah teman, alhamdulillah ya, itu polytronnya terlihat warna biru layarnya ya, berhasil kita. Jadi hanya melakukan penyolderan ulang saja teman ya, jadi sudah berhasil. Nah teman, TV akan kita langsung tutup saja ya. Jadi seperti itu teman ya, kalau memperbaiki TV jurus kita yang langkah pertama seperti itu, seperti yang kita lakukan tadi teman ya. Coba kita pasang kabel videonya, kita hidupkan dulu teman, kita tunggu sebentar. Nah kan normal tuh, bagus. Kalau lap-lap ini efek kamera teman ya, kalau aslinya ya tidak seperti ini. Nah teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe dulu, subscribe, like, silakan berkomentar ya. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan teman ya, silakan tanyakan saja di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah teman ya. Atas kekurangannya ya mohon maaf, saya manusia biasa, jadi tidak luput dari kesalahan teman ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.